force index. Halo Sobat Trader, dan saya lagi Michael Yudi. Kali ini kita membahas tentang force index. Apa itu force index? Force index termasuk indikator kategori osilator. Mungkin Sobat Trader belum pernah dengar sebelumnya, ya, tapi kita akan bahas akan indikator force index. Oke, kita langsung saja. Mari kita bahas. Oke, kita akan bahas tentang indikator force index. Salah satu indikator yang ada di dalam kategori osilator ya. Ya, temennya stokastik osilator ya. Ada juga MACD, RSI ya. Jadi ini salah satunya adalah force index. Kita bisa langsung masukkan dari sini ya. Di MetaTrader 5 ini ada menu insert, kemudian indikator masuk ke osilator. Nah, di sini kan ada yang lain kan, ada average, range, bearish power, bullish power ya. Jadi indikator ini bisa juga dilihat di video-video yang lain ya, yang ada di channel kami. Oke, kita mau bahas tentang force index. Nah, ini dia force index. Ya, kita klik. Oke, jadi di sini ada defaultnya ya. Kita default ini parameternya periodenya 13, metodenya simple, volumenya thick ya, stylenya light sea green ya. Kalau kita di moving average ya kita gunakan biasanya kan eksponensial. Kita ganti aja eksponensial ya. Oke, kita klik OK. Nanti jangan sebelum OK ya, ada juga level di sini. Jadi ada level namanya level 0 ya. Level 0 itu ini kita coba tambahkan level 0. Oke. Kita klik OK. Nah, level 0 ini ya zero line ya, biasanya juga kalau di indikator lain kan. Oke, ada zero line ya. Jadi kalau di atas zero line itu lebih ke positif, jadi force index plus ya, positif ya, lebih cenderung bullish. Kalau di bawah zero line ya, di bawah zero line itu berarti force indexnya negatif, cenderung bearish. Memang indikator force index ini tidak bisa berdiri sendiri ya, karena dia kategori osilator. Kalau indikator trend yang seperti moving average dia bisa saja berdiri sendiri ya. Oke, tapi kalau dia ini osilator, ini butuh teman ya. Ya, temennya biasanya indikator yang trend ya. Tapi poinnya adalah di sini kita lihat, kita coba lihat di sini. Kalau kita pakai crosshair ya, kalau dia ke bawah seperti ini kita lihat ya, di indikator force indexnya kalau dia di bawah zero line 0 ya, di bawah garis 0, maka dia udah cenderung turun ya, cenderung turun ya. Kemudian dia naik kembali ya, tapi masih dia di bawah 0, jadi masih cenderung turun ya. Oke, kalau dia mulai naik yaitu berarti dia cenderung bullish ya, kalau dia di atas zero line ya. Coba yang update seperti ini kan, ini dari update dia sempat dia naik ke atas kan, dia bullish, kemudian dia mulai turun kembali, dia di bawah zero line. Nah, ini kalau untuk contoh ini kan pairnya AUS USD. Ini AUS USD ini kalau kita menggunakan force index di time frame H1 ya, ini cenderung dia mulai mau bearish ya. Oke, kalau pembacaan force index itu sendiri seperti itu, misalnya sederhana ya, kita bisa misalnya padukan dengan moving average. Nah, contoh di sini adalah 3 map ya, 3 MA period ya. Apa itu 3 map? Itu ada juga di video yang lain, bisa ditonton ya. Jadi poinnya bisa dipadukan dengan moving average ya. Bisa dipadukan dengan moving average. Jadi misalkan seperti ini, kita kecilkan misalkan. Oke. Nah, ini kan kalau dia ini kan kelihatan dia trend up ya, trend
up. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kan di force index masih di atas zero line, di atas zero line. Kemudian mulai di sini ya, kalau dipadukan dengan moving average ya, ini ya moving average mulai crossing ya. Maka di sini di bawah zero line force indexnya, zero line. Oke. Nah, di sini kita walaupun di sini di bawah zero line ya, ini kita nggak sell di sini ya, karena kalau secara di moving average dia masih ini, kalau kita moving average yang panjang ini yang 125 ini ya, dia masih agak bergerak di atas moving average ya, jadi masih cenderung dia uptrend ya, kelihatan ya, masih cenderung uptrend ya, jadi kita jangan di sini ambil posisi, misalkan di sini sell ya. Nah, kita padukan dengan indikator ini moving average, maka dimana kita mulai posisinya adalah buy di sini. Kalau dia mulai di atas zero line ya, di atas zero line ya, seperti ini, di atas zero line seperti ini. Oke, nah ini pun kalau di atas zero line kita batasi sini, di atas zero line kan, di sini pun moving average kelihatan dia di crossing ya, crossing. Nah, di sini ini bisa sinyal untuk buy ya, crossing di sini ya. Kita perhatikan force index di atas zero line, jadi kita bisa buy di sini, posisinya buy di sini. Oke. Atau kalau kita mau kombinasikan lagi dengan analisa teknik lainnya ya, ketika misalkan dia break dan lain, misalkan ini kita oke, ini ya, ini kan mulai cross. Nah, ini kita kalau mau padukan dengan analisa teknik lainnya, kita bisa cross. Disinilah kita mulai buy. Nah, kalau kita lihat lagi di force index, posisinya adalah masih di atas zero line. Oke, kita bisa buy di sini. Oke, kita bisa buy di sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, dia posisinya untuk buy di sini ya. Kalau untuk level take profitnya ya, kita bisa misalkan kalau kita pasang buy di sini, stop lossnya kan kita pasang di sini ya. Disinilah kita pasang stop lossnya ya, di sini. Oke, atau kita pasang stop loss di sini, maka kan banyak kita di sini di atas ya, ketika dia break ya. Ketika dia break ini kita pasang stop loss di sini kan, ini jarak stop loss, maka jarak taking profitnya ya risk reward 1/1 di sini ya. Untuk detailnya tentang risk reward ratio, risk reward 1/1, 1/2 itu ada di video lainnya, bisa ditonton juga. Kita lihat di sini. Nah, ini kan kalau gini dia di sini 1/1. Oke, kalaupun mau 1/2 kita bisa pasang lagi di sini. Oke, sini ya. Oke, jadi 1/2 boleh kita pasang ya. Jadi kita bisa pasang buy di sini. Kita perhatikan posisinya di atas zero line ya, kita bisa buy. Dan kita pasang stop loss di bawah ini swing low ya. Oke, dengan take profit minimal 1/1 di sini. Kalau 1/2 di sini. Oke, nah itu untuk level entry ya, dan juga take profitnya berdasarkan risk reward ratio 1/1 atau 1/2. Ya, kalau sell bagaimana? Itu kan tadi buy. Kalau sell demikian juga. Ya, misalkan sell kita padukan dengan moving average, dia crossing di sini kan, crossing di sini, maka kita lihat force index kan di bawah zero line ya. Jadi kita bisa sell di sini. Oke, sell di sini ya, misalkan kita pasang sell di sini, pasang sell di sini ya, pasang sell, maka stop lossnya kan di atasnya sini. Oke, stop loss di atas sini, kita bisa ukur dengan stop loss itu jaraknya ini kan sini. Nah, ini kita stop loss segini, maka kalau dia risk reward 1/1 ya, kalau risk reward 1/1 kita bisa
tinggal geser ini ke sini ya. Ini kan 1:1. Oke, bisa geser nih 1:1. Kita 1:2, kita bisa geser lagi sini. Oke. 1:2, kita geser lagi sini. Oke. Ya. Ini 1:2 ini. 1:2. Oke, jadi kita bisa entry-nya dengan menggunakan moving average. Kita share di sini. Kita perhatikan force index-nya benar di bawah zero line. Ya, kalau di atas zero line jadi kita ambil. Kita di bawah zero line kita ambil sell dengan stop loss-nya di atasnya sini, swing high-nya di atas swing high dengan take profit 1:1 atau 1:2. Ya, sederhana penggunaannya untuk force index. Oke sobat trader, demikian pembahasan kita tentang indikator force index. Kiranya bermanfaat buat sobat trader sekalian. Jika sobat trader merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-temannya ya. Dan jangan lupa bagi sobat trader yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga like dan juga klik loncengnya supaya sobat trader dapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam profit.